sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Sang pencipta yang maha awal lagi maha akhir, maha tinggi lagi maha besar, yang menciptakan langit tanpa tiang, gunung yang menjulang, lautan penuh dengan gelombang, malam gelap serta siang terang benderang, dan gajah-gajah berbelalai panjang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, untuk menyelamatkan manusia di dunia dan hari kemudian. Dewan juri yang arif lan bijaksana, muslimin wal muslimat calon penghuni syurga. Saat ini Indonesia sedang berada di era revolusi industri, era menjamurnya media informasi dan komunikasi. Kemudahan yang luar biasa dapat kita rasakan hanya bermodalkan smartphone dan paket data. Kita bisa menjelajahi dunia. Segala informasi bisa kita dapat, berbagai berita cepat kita lihat. Kerabat jauh seakan terasa dekat. Namun hadirin, derasnya arus informasi itu tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas berita hoax di media sosial yang dapat menimbulkan keresahan publik, memancing konflik, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa bisa tercabik-cabik. Pantaslah Humas Polda Bangka Belitung Bapak Maladi pernah berkata, satu peluru hanya mampu membunuh satu orang, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan orang. Mengingat begitu besarnya dampak berita hoax di media sosial, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Menyikapi Hoax Menurut Pandangan Al-Quran. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirah yang kami banggakan, asbabul nuzul ayat tadi menurut para mufasir sebagai jawaban dari fitnah yang dituduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kita kenal dengan Adidul Ifki, berita bohong. Beliau dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal sepulang dari peperangan. Berita bohong tersebut sangat menyiksa Rasulullah sehingga merusak keharmonisan keluarga beliau. Selama sebulan Sayyidah Aisyah tinggal di rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Lalu turunlah ayat ini, 10 ayat sekaligus surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membersihkan nama Aisyah dari fitnahan keji itu dan menenteramkan hati keluarga Abu Bakar. Dengan demikian hadirin, dapat kita pahami bahwa realitas berita hoax benar-benar ada di dalam kehidupan kita yang dapat menimpa siapa saja, tidak hanya orang biasa, tetapi penguasa, ulama, bahkan keluarga Nabi pun jadi sasarannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran keras sebagaimana yang dijelaskan Profesor Dr. Quraisihab dalam tafsir Al-Misbah kolom 9 halaman 303 bahwa berita palsu itu bukanlah hal sepele, melainkan wahwa indallahil azim, dalam pandangan Allah masalah besar dan berat siksanya. Dan Rasulullah pun bersabda, jauhilah olehmu dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Hadirin, rendahnya literasi digital merupakan faktor utama dalam maraknya berita hoax di media sosial. Apalagi di tahun politik ini, ujaran kebencian, narasi provokatif, dan pembunuhan karakter terhadap seseorang begitu mudah dilakukan hanya demi sebuah jabatan,
produsen hoax menyebarkan kebohongan. Hanya demi kekuasaan, berbagai cara pun dihalalkan. Dan hanya demi kekayaan, mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Pantaslah Profesor Dr. Komarudin Hidayat sebagai Duta Anti-Hoax Indonesia menyatakan berita hoax sangat mengerikan yang membuat kegelisahan, menebar rasa benci dan ketakutan, bahkan bisa membunuh karakter karena berisi manipulasi dan kecurangan. Rumah tangga sekelas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin saja sempat goncang diterpa isu hoax, apalagi kita hadirin. Pantaslah kalau Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hadirin, marilah sejenak merenung atas kehilafan kita. Ilahi, Wahai hati yang tak bertuan, berhentilah merangkai kebohongan. Wahai jiwa yang berlumuran dosa, berhentilah mereka. Ya oleh karena itu hadirin, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Baca dan fahami Undang-Undang ITE nomor 9 tahun 2016. Jangan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya, karena akan menjadi bencana. Mulai saat ini, tahan jempolmu, check and recheck, think before you click. saring sebelum sharing, agar terhindar dari penyebar hoax. Setuju? Sebagai kesimpulannya hadirin, pertama, hoax adalah tiang yang dapat memecah persatuan dan kesatuan kita. Kedua, waspadalah terhadap berita hoax apapun tampilannya. Tabayun dan telitilah sungguh-sungguh. Tingkatkan literasi digital. Jangan mau dipecah belah, dihasut dan difitnah. Setuju? Final MSK di hari Sabtu. Nonton bareng lebih seru. Dewan Hakim tak perlu ragu. Jadikan kami yang nomor 1. Demikianlah syarahan kami. Wal-'ufu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk peserta SK 0